Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channelmu Wahidah. Kali ini saya akan membawa Anda ke sebuah kisah nyata yang terjadi di sebuah kos-kosan tua di Yogyakarta. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng agar tidak ketinggalan update terbaru. Oke baik, mari kita lanjut ke ceritanya. Raka adalah seorang mahasiswa baru yang datang dari luar kota dengan penuh semangat untuk menempuh kehidupan barunya di Yogyakarta. Setelah mencari cukup lama, akhirnya ia menemukan sebuah kos yang lokasinya tidak terlalu jauh dari kampus. Harga sewanya cukup terjangkau, dan pemilik kos meyakinkan bahwa tempat itu aman serta nyaman. Meski begitu, saat pertama kali melangkahkan kaki ke dalam sebuah bangunan itu, Raka merasa ada sesuatu yang ganjil. Cat dinding di sepanjang lorong sudah mulai mengelupas, memperlihatkan lapisan semen tua di baliknya. Bau lembab tercium samar, bercampur dengan aroma kayu lapuk. Lampu-lampu yang tergantung di langit-langit lorong hanya menyala redup, seolah-olah setengah mati, membuat bayangan panjang menari di dinding setiap kali angin berhembus masuk dari celah jendela. Pemilik kos, seorang pria paruh baya dengan wajah keras dan suara berat, menyerahkan kunci kamar nomor 7 kepada Raka. Namun sebelum ia pergi, pria itu menatap serius dan berpesan singkat, "Jika kau sudah di sini, jangan pernah mencoba mendekati kamar nomor 8. Kamar itu sudah lama terkunci." Nada suaranya begitu keras. Tanpa penjelasan lebih lanjut, Raka mengangguk meski hatinya penuh dengan rasa penasaran. Ia bertanya-tanya, apakah benar yang ada di balik pintu kamar yang dikatakan itu terkunci. Saat melewati lorong menuju kamarnya, Raka tidak bisa menahan pandangan matanya yang terus melirik ke arah pintu nomor 8. Pintu itu terlihat lebih tua dibandingkan pintu lainnya. Warnanya kusam, cat kayunya mengelupas, dan gagangnya berkarat. Berbeda dengan kamar-kamar lainnya yang tampak biasa saja. Pintu kamar nomor 8 seperti menyimpan rahasia. Lorong di sekitarnya terasa lebih dingin, seakan udara enggan lewat di sana. Raka merasa bulu kuduknya berdiri tanpa alasan yang jelas. Namun, ia mencoba menepis rasa tidak nyaman itu dengan logika sederhana. Mungkin hanya sugesti, mungkin hanya karena bangunannya yang sudah tua dan tidak terawat. Dengan langkah cepat, ia akhirnya masuk ke kamar barunya, mencoba mengabaikan rasa penasaran yang justru semakin besar di dalam pikirannya. Malam pertama di kos itu terasa begitu sepi. Hanya suara jangkrik di kejauhan dan sesekali bunyi motor melintas di jalan depan yang menemani. Raka berbaring di ranjangnya, menatap langit-langit kamar yang penuh bercak kelembapan. Hembusan angin masuk dari ventilasi kecil di atas pintu, membawa aroma debu bercampur kayu lapuk. Ia mencoba memejamkan mata, tapi tubuhnya belum terbiasa dengan tempat baru. Baru beberapa menit mencoba tidur, tiba-tiba terdengar suara aneh. Suara itu seperti benda berat yang diseret di lantai. Pelan, tapi jelas. Raka membuka mata dan menajamkan pandangannya. Suara itu semakin nyata, seperti kursi kayu yang bergesekan dengan lantai semen. Jantungnya mulai berdetup lebih cepat ketika ia menyadari arah suara itu berasal dari nomor 8. Raka bangkit dari tempat tidur. Langkahnya ragu, namun rasa penasarannya lebih kuat. Ia membuka pintu kamar perlahan. Lorong tampak gelap, hanya diterangi cahaya lampu redup. Suara gesekan itu masih terdengar, membuat bulu kuduknya meragang. Ia mendekat ke pintu kamar nomor 8.
menempelkan telinganya di permukaan kayu yang dingin. Memang benar, ada sesuatu yang bergerak di dalam. Dengan tangan bergemetar, ia mencoba memutar gagang pintu. Tapi pintu itu terkunci rapat. Tak bergemih sedikit pun, ia mundur satu langkah, menatap pintu itu dengan perasaan campur aduk antara takut dan penasaran. Setelah beberapa saat, suara kursi terseret itu berhenti begitu saja, meninggalkan kesunyian yang mencekam. Raka berdiri kaku, menunggu kalau-kalau suara itu muncul kembali. Tapi tidak ada, hanya kesunyian lorong yang menemani. Ia akhirnya kembali ke kamarnya, mencoba menenangkan diri. Mungkin aku cuma lelah, mungkin hanya halusinasi saja, gumamannya pelan. Namun dalam hati kecilnya, ia tahu suara itu terlalu nyata untuk dianggap sekedar imajinasi. Hari-hari Raka di kos itu berjalan biasa saja. Meski rasa penasarannya terhadap kamar nomor 8 semakin besar, ia berusaha mengalihkan perhatiannya dengan kesibukan kuliah, tugas, dan aktivitas bersama teman-teman barunya. Namun, pada suatu malam ketika ia sedang belajar, telinganya kembali menangkap suara yang membuat bulu kuduknya merinding. Kali ini bukan kursi yang diseret, melainkan suara tangisan seseorang perempuan. Tangisan itu terdengar lirih, patah-patah, namun penuh dengan kesedihan mendalam. Suara itu jelas berasal dari balik pintu kamar nomor 8. Raka sempat menahan nafas, mencoba memastikan bahwa ia telah salah dengar. Tangisan itu berulang, terkadang diiringi suara bisikan samar yang tak biasa ia pahami. Keesokan harinya, rasa penasarannya memuncak. Ia mencoba bertanya kepada beberapa penghuni kos lainnya saat sedang berkumpul di ruangan depan. Namun begitu ia menyebut kamar nomor 8, suasana langsung berubah canggung. Salah satu penghuni kos menepuk bahunya dengan wajah serius, lalu berkata lirih, "Lebih baik jangan tahu, Kak. Jangan sekali-kali mencoba buka kamar itu." Yang lain hanya diam, mengalihkan pandangannya, seolah-olah topik itu adalah sesuatu yang pantang dibicarakan. Jawaban mereka justru membuat rasa penasaran Raka semakin menjadi-jadi, bercampur dengan rasa takut, berlahan merayap di dalam dirinya. Malam-malam berikutnya semakin terasa menegangkan. Lampu lorong sering padam tiba-tiba, membuat suasana menjadi gelap gulita. Kadang ia mencoba berbaring di tempat tidur. Pintu kamarnya bergetar pelan, seolah seseorang yang mendorongnya dari luar. Tidak ada langkah kaki, tidak ada suara orang lewat, hanya getaran aneh yang membuatnya sulit memejamkan mata. Suasana kos yang sebelumnya hanya terasa tua dan sunyi, kini berubah penuh ancaman tak terlihat. Setiap malam, Raka mulai merasa seolah-olah ada sesuatu yang memperhatikan dari balik pintu kamar nomor 8. Menunggu saat yang tepat untuk memperlihatkan wujudnya. Malam itu, hujan turun deras, membasahi genting kos yang sudah tua hingga menimbulkan bunyi bergemetar yang tak henti-hentinya. Raka sedang berusaha tidur ketika suara itu muncul dari arah kamar nomor 8. Awalnya tangisan lirih, sama seperti malam-malam sebelumnya, membuat bulu kuduk berdiri. Namun kali ini berbeda. Tangisan itu perlahan berubah menjadi suara tawa yang keras, panjang dan histeris, membuat udara di sekitarnya terasa lebih berat. Tawa itu bergema di lorong sempit, seperti ada lebih dari satu orang yang tertawa sekaligus. Raka menelan ludah, tubuhnya bergemetar, tetapi rasa penasarannya yang sudah ia pendam selama ini
mendesaknya untuk bertindak. Dengan langkah pelan, ia keluar dari kamarnya. Lorong terasa dingin, lampu berkedip-kedip seperti hendak padam. Jantungnya berdetup begitu kencang ketika ia berdiri di depan pintu kamar nomor 8. Tawa itu masih terdengar jelas, bercampur dengan suara benda logam bergesekan. Perlahan, ia menunduk dan mencoba mengintip lewat celah kecil di bawah pintu yang tua dan rapuh itu. Pandangannya langsung tertuju pada sosok perempuan berambut panjang, duduk membelakangi pintu. Rambutnya kusut menutupi hampir seluruh tubuhnya. Tubuhnya tampak kaku, kepalanya menunduk. Saat itu juga perempuan itu mulai bergerak pelan sekali, lalu memutar kepalanya ke arah celah pintu. Raka terperengah. Wajah itu hancur, seperti terbakar atau membusuk. Kulitnya robek di beberapa bagian. Dan yang paling mengerikan adalah bola matanya putih sepenuhnya, kosong tanpa pupil, menatap lurus ke arahnya. Dalam sepersekian detik, suara tawa itu berhenti, digantikan dengan keheningan yang lebih menakutkan. Tanpa peringatan, pintu kamar 8 berderit dan terbuka sedikit. Udara dingin menyeruak keluar dengan kuat seperti dorongan tak kasat mata. Raka terhenyuh, tubuhnya terdorong ke belakang hingga jatuh ke lantai. Nafasnya terengah-engah, matanya tetap terpaku pada pintu yang kini sedikit terbuka, seolah mengundangnya masuk ke dalam kegelapan. Pagi hari berikutnya, lorong kos digemparkan oleh teriakan pemilik kos yang menemukan Raka tergeletak tak sadarkan diri di depan pintu kamar nomor 8. Tubuhnya pucat, nafasnya terengah-engah, dan keringatnya dingin membasahi wajahnya. Dengan panik, beberapa penghuni kos membantu mengangkat tubuh Raka. Sementara pemilik kos segera memanggil bantuan untuk membawanya ke rumah sakit terdekat. Dokter mengatakan tidak ada luka fisik yang berarti, namun denyut jantungnya sempat tidak stabil, seakan ia mengalami ketakutan yang luar biasa. Raka akhirnya sadar setelah beberapa jam, tetapi sesaat itu hidupnya tidak lagi sama. Malam demi malam ia dihantui mimpi yang sama. Dirinya berdiri di depan kamar nomor 8, mendengar tangisan yang berubah menjadi tawa, dan sosok perempuan berambut panjang itu menoleh perlahan ke arahnya. Mimpi itu terus berulang tak pernah berhenti, seakan-akan pintu kamar itu telah menanamkan bayangan itu ke dalam benaknya. Setiap kali ia terbangun, tubuhnya basah oleh keringat dingin, dan rasa takut itu sekaligus membekas. Kamar nomor 8 tetap terkunci hingga hari ini. Namun penghuni kos sering mengaku masih mendengar tangisan lirih bercampur tawa mengerikan yang muncul dari balik pintunya. Dan bila kalian sedang mencari kos murah di Yogyakarta, berhati-hatilah dengan kamar kosong yang terlalu sunyi, karena bisa jadi kamar itu tidak pernah benar-benar kosong.